Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 2221400 Di sini saya akan membuat video presentasi tugas proposal, yang mana video ini saya gunakan untuk sebagai tugas pengganti dari presentasi yang belum saya laksanakan. Yang mana tugas proposal yang saya ajukan di sini, yang mana yang berjudul aplikasi manajemen inventaris barang dan kantor berbasis web. Mengapa saya mengajukan judul ini? Karena judul ini saya akan gunakan untuk membuat aplikasi yang mana di kantor saya akan bertugas di kantor lab. Nah, saya di sini akan membuat yang mana di kantor lab sendiri masih belum tersedia aplikasi yang manajemen barang, entah itu barang masuk, barang keluar, dan stok barang yang tersedia di lab. Jadi, mengapa saya ingin membuat aplikasi ini? Agar memudahkan untuk pengajuan ketika ada maintenance, apa kekurangan yang ada, dan stok barang apa yang ada di lab. Adapun manajemen inventory sendiri di sini adalah satu aspek krusial atau pengelolaan aset barang dari suatu perusahaan ataupun suatu kantor atau instansi. Adapun skipnya di sini saya mengambil dari penelitian Samsudin dan Bahri 2001, yang mana berjudul perancangan aplikasi inventaris barang berbasis web, yang mana pada penelitian sebelumnya itu masih belum terjadinya sistem yang terpusat, yang efisien dan dapat diakses dengan mudah dalam menggunakan data inventaris. Nah, saya bertujuan di sini karena masih untuk pendataan di sini masih secara manual menggunakan Excel, maka saya akan menggunakan membuat aplikasi manajemen inventarisnya ini di kantor lab. Adapun novelty dari pembuatan ini, aplikasi ini, di sini menawarkan melalui pengembangan aplikasi manajemen inventaris web yang memungkinkan pengelolaan data secara terpusat dan dukungan multi-user serta akses sistem melalui jaringan internet. Berbeda dengan sistem konvensional yang bersifat lokal dan terbatas, aplikasi ini datang dengan termuka friendly, bukan fitur otomatis. Adapun urgensinya di sini dari pengembangan aplikasi ini berkaitan dengan erat dengan kebutuhan dan aset yang ada di kantor lab sendiri, yang mana masih untuk manajemen aplikasi manajemen inventaris sendiri masih cukup bisa digunakan atau masih bisa cukup dibutuhkan dalam pengelolaan data untuk kantor-kantor sekarang. Karena kalau kita menggunakan secara manual, ada kemungkinan data itu hilang. Adapun tujuan dan manfaat proyek dari proposal ini, yang mana dari tujuannya yang pertama yaitu membangun sistem informasi berbasis web yang mendukung proses input, edit, dan penghapusan data inventaris kantor secara real time. Yang kedua yaitu menyediakan fitur pelaporan otomatis yang mana dapat menampilkan data stok barang, riwayat transaksi atau penggunaan barang, dan kemana barang itu, dan mutasi barang atau keluaran barang dengan mudah dan cepat. Adapun tujuan yang ketiga yaitu mengimplementasikan sistem multi-user manajemen akses untuk menjamin keamanan serta efisiensi kerja dalam mengelola data inventaris. Yang keempat yaitu meminimalisasi kesalahan pencatatan atau duplikasi data yang sering terjadi secara manual, yang mana kadang jika kita menginput secara manual, kadang masih ada data yang duplikat atau masih dimasukkan ulang.
Adapun yang kelima itu meningkatkan efisiensi kerja dan pengambilan putusan dan menjadikan data inventaris yang akurat dan terperbarui. Jika kita menggunakan aplikasi manajemen inventaris ini, maka akan lebih efisien, mengefisien kerja dan pengambilan putusan. Apakah kita masih kekurangan barang atau apakah stok barang kita mencukupi untuk kelanjutan kerjanya. Adapun manfaat proyek, sini ada 5 juga. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan versi pengolahan data inventaris sehingga menimbulkan risiko kehilangan atau kehilangan data. Yang kedua adalah mempermudah proses pelacakan pencarian data barang dan sistem terisi dengan data akses secara daring. Adapun yang ketiga itu mendukung transparansi akuntabilitas dalam manajemen aset saat dilakukan audit proses internal. Yang keempat itu mengurangi beban administrasi pegawai dan otomatisasi proses pelaporan dan dokumentasi inventaris. Yang kelima itu menjaga proses digitalisasi dan modernisasi tata kelola kantor sebagai bagian dari transformasi digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Adapun lingkup proyek ini, yang pertama untuk pengguna, yang pertama yaitu administrator, yaitu bertanggung jawab penuh terhadap pengolahan data pengguna, barang serta pengaturan sistem. Yang kedua untuk petugas sendiri, memiliki wewenang untuk menambahkan dan mengedit ataupun menghapus data barang serta mencetak laporan inventaris. Adapun yang ketiga yaitu untuk pimpinan dan manajer yang memiliki akses untuk memantau data inventaris itu dan dapat membaca laporan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Adapun fitur utama dalam aplikasi ini yaitu menyebut data barang, yaitu terberisi dari tambah barang, edit, hapus dan pencarian data inventaris. Yang kedua itu kode barang dan lokasi, yang mana digunakan untuk pengelompokan barang dan berdasarkan jenis atau lokasi penyimpanan. Yang ketiga itu riwayat mutasi barang atau pencatatan siapa pindahan atau perubahan status barang, apakah sudah digunakan atau keluar digunakan di mana. Adapun yang keempat yaitu laporan inventaris otomatis, yaitu pembuatan dan mencetakkan laporan data dalam format PDF ataupun Excel. Yang keenam, manajemen penggunaan akses. Yang keenam, notifikasi stok menipis. Yang ketujuh, dashboard yang interaktif. Adapun batasan sistem dari aplikasi ini yaitu sistem beroperasi dalam jaringan internet atau intranet. Yang kedua, tidak memiliki fitur integrasi dengan sistem akuntansi atau pembayaran barangnya sendiri. Yang ketiga, tidak mendukung manajemen barang dengan teknologi RFID yang barcode scanner secara langsung. Yang keempat, keamanan sistem hanya mencakup autentikasi dasar. Yang kelima itu dan tidak disedianya fitur mobile khusus karena di sini saya menggunakan web. Adapun studi literatur dan landasan teorinya sendiri, untuk landasan teori di sini saya ada beberapa penelitian yang saya ambil, yaitu yang pertama dari sistem informasi. Menurut saya di sini mengambil dari penelitian dari Lawton 2020 yang berjudul sistem informasi adalah yang di sini disediakan sistem adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi. Dan yang kedua yaitu manajemen inventaris. Di sini saya mengambil dari penelitian dari Hazel Randall 2012 yang menjelaskan bahwa manajemen inventaris adalah proses pengawasan dan pengendalian terhadap barang yang dimiliki suatu organisasi. Adapun yang ketiga yaitu aplikasi berbasis web.
Di sini saya mengambil dari Nugroho 2015 tentang yang mana menjelaskan aplikasi web adalah jenis perangkat lunak yang direkam menggunakan browser dan diakses melalui jaring internet. Yang selanjutnya yaitu studi literatur atau penelitian terkait dari perusahaan ini. Di sini saya mengambil dari Samsudin dan Bahri 2021 yang berjudul Perancangan Aplikasi Inventaris Berbasis Web pada Industri Pemerintah. Yang kedua ada Syah dan Maulana 2020, Kurniawan 2022 dan Suryani et al 2019. Untuk selanjutnya yaitu tentang perencanaan proyek, jadwalan seperti biasanya. Adapun yang yaitu analisis risiko SWOT-nya. Nah, di sini untuk analisis SWOT-nya, untuk kekuatannya sendiri atau kelebihannya, di sini menyediakan aksesibilitas tinggi, yaitu di mana aplikasi ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Yang kedua itu efisien manajemen data, tampilan user friendly yang mana antarmuka aplikasi ini rancang sesederhana mungkin dan yang mana sehingga dapat mudah dipahami oleh pengguna sendiri. Yaitu yang keempat, multi user atau hak akses. Adapun kelemahannya di sini yang pertama masih tergantung pada koneksi internet. Yang kedua, keamaan data yang terbatas. Yang ketiga, belum terintegrasi dengan sistem lain. Dan yang kelima, keterbatasan pengolahan data barang khusus. Adapun peluangnya di sini transformasi digital kantor instansi, peluang integrasi pembangunan lanjutan, skalabilitas untuk sektor lain, dan peningkatan percayaan dan transportasi. Adapun ancamannya yaitu ancaman dari keamanan cyber, persaingan aplikasi sejenis dan perubahan teknologi standar, dan tingkat adopsi penggunaan rendah. Untuk perawatan, strategi yaitu dari pembuatan sistem, monitoring sistem. Di sini adalah langkah-langkah yang akan saya gunakan untuk perawatan dan keamanan sistem dari aplikasi ini. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.